Pada tahun 1989 di Izumo, seorang perempuan tengah melahirkan anaknya. Keluarga besarnya berkumpul karena merencanakan sesuatu. Mereka membahas bahwa tak ada pilihan lain selain membunuh anak yang dilahirkan itu. Celakanya bayi yang dilahirkan ternyata kembar identik. Tak mau ambil pusing, mereka memutuskan untuk membunuh keduanya. Mereka mencoba untuk melenyapkan garis keturunan Asakura. Seseorang kakek menciptakan Shikigami dan memerintahkannya untuk mengambil nyawa bayi. Namun secara mengejutkan, energi luar biasa muncul dari si bayi dan menghancurkan para Shikigami. Pembantaian pun dilakukan oleh sosok arwah penjaga bayi itu. Seseorang pria mencoba melancarkan serangan. Namun sang roh penjaga melenyapkan serangan itu dengan mudah. Sang roh penjaga berkata, jika kemampuan mereka sebatas itu, maka dia tidak mungkin bisa tersentuh. Ternyata sosok penjaga itu adalah sang dukun agung yang menghilang dari bumi 1000 tahun yang lalu, yaitu Asakura Hao. Asakura Hao berterima kasih kepada Keiko karena telah melahirkan bayi tersebut. Keiko marah, tetapi seorang nenek memintanya jangan banyak bergerak karena masih ada satu bayi lagi di perutnya. Asakura Hao berkata bahwa separuh dirinya yang lain masih ada dalam perut Keiko. Pasti akan memilih jalan serupa dengannya, yaitu menjadi raja. Karenanya dia akan kembali dan menguasainya suatu saat nanti. Dengan begitu, kekuatan Asakura Hao akan menjadi utuh. Sosok Asakura Hao pun pergi meninggalkan tempat itu. Keluarga itu berkumpul. Mereka tak bisa menghabisi titisan Asakura Hao yang sudah menguasai salah satu bayi. Karenanya, saudara kembar bayi itu yang memiliki separuh kekuatan Asakura Hao adalah harapan bagi mereka semua. 13 tahun pun berlalu. Suatu malam, bocah bernama Oyamada Manta sedang terburu-buru pulang ke rumah. Dia mengikuti pelajaran tambahan sehingga baru kelar saat malam tiba. Pas di perjalanan, dia udah pengen ngambil jalan pintas. Meski jalannya melewati kuburan sepi dan angker, dia nekat memasukinya. Saat itulah dia melihat bocah yang sedang duduk sendirian di kawasan angker. Manta gak mau berurusan sama bocah itu. Karena dia khawatir kalau yang dilihatnya adalah demit, dia pun mengendap-endap mau pergi. Namun si bocah misterius malah membahas bintang-bintang terlihat jelas malam itu. Dia pun mengajak Manta buat ikutan melihat bintang. Dia pun ingin semua yang ada di sana melihat bintang. Manta perlahan mendatanginya. Dia heran kenapa bocah itu bilang semua yang ada di sana padahal cuma ada mereka berdua. Saat itulah si bocah bilang yang dia maksud adalah arwah yang ada di sepenjuru tempat tersebut. Manta langsung syok pas melihat arwah. Si bocah memintanya jangan takut karena semua arwah di sana itu temannya. Manta pun langsung ngacir pergi. Sementara si bocah menoleh ke samping, menatap seorang arwah pria yang duduk sambil menjaga katana miliknya. Ternyata bocah itu adalah Asakura Hao, salah satu dari si kembar yang tidak diculik Asakura Hao. Besoknya di sekolah, Minta bilang ke teman-temannya kalau dia melihat demit di kuburan. Tapi jelas saja gak ada yang percaya sama ocehannya. Pak Guru pun datang dan meminta semua murid balik ke tempat duduk masing-masing. Ternyata Pak Guru mengumumkan bakal ada murid pindahan di kelas itu. Dan yang nongol adalah Asakura Hao. Dia pindah dari Izumo ke sekolah itu karena urusan keluarga. Manta langsung melongo pas ngelihat Yo nongol di sana. Pak Guru bingung kenapa Manta sampai melongo pas melihat Yo. Manta langsung bilang ke teman-temannya kalau Yo adalah sosok yang dia ceritakan tadi. Dia bilang kalau Yo adalah demit yang dia lihat semalam. Yo dengan santainya bilang kalau demit itu gak ada di dunia ini. Yo juga bilang kalau dia gak pernah lihat Manta. Sejak saat itulah karena stres mikirin Yo, Manta diam-diam ngikutin kemanapun Yo pergi. Sepulang sekolah dia selalu pergi ke sana sini mengikuti si murid pindahan. Yo santai di sebuah jembatan pas hari masih terang. Manta pun ngumpet di balik tiang dan mengintai. Ternyata sampai sore Yo masih anteng di jembatan sampai bikin mantra stres sendiri. Yo ngoceh kalau bersatu dengan alam emang indah. Manta gak tahan lagi dan terus bertanya kegiatan apa macam itu. Yo pun menoleh ke arah Manta. Setelahnya mereka nyantai di pinggir kali dekat jembatan tersebut. Manta minta maaf karena diam-diam ngikutin Yo. Ternyata Yo nggak marah. Malahan dia merasa bersalah karena pura-pura bego pas lihat Manta ada di kelas tadi. Manta pun tanya kejadian semalam beneran terjadi apa cuma mimpinya. Yo pun membenarkannya. Dia pura-pura bego di kelas karena nggak mau situasinya makin repot. Kalau rahasianya kebongkar di sekolah pasti bakal geger. Manta langsung syok pas Yo membahas mengenai rahasia. Yo melanjutkan sebenarnya dia pindah ke sana untuk menyelesaikan latihan sebagai saman alias dukun. Yo menjelaskan saman adalah sosok yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Yo berdiri dan bilang kalau Manta ada kesulitan, karena Yo pasti bakal membantu. Setelahnya Yo bertanya apakah Manta kenal siapa itu Amidamaru. Manta bilang kalau Amidamaru adalah legenda samurai paling makjos di kota tersebut. Manta pun bilang ada pameran tentang Amidamaru di museum. Yo pun berterima kasih kemudian cabut. Manta pun melanjutkan kelas tambahannya.
Dia gak konsen karena masih mikirin ucapan Yoh tentang Saman. Mendadak di buku pelajarannya ada info tentang Saman. Dia membaca bahwa Saman adalah sosok penghubung yang berperan sebagai pemandu. Mereka membimbing jiwa para dewa roh dan orang-orang yang innalillahi dengan menjadikan wadah. Dengan meminjam kekuatan mereka, para Saman pun mampu menyembuhkan penyakit, berpolitik, menyampaikan pesan orang yang mati, melakukan pemanggilan, dan hal goib lainnya. Manta menutup bukunya dan mikir itu semua kayak bohongan. Di sisi lain, Yoh pergi ke museum yang dimaksud Manta. Dia memandangi sebuah katana yang dipajang. Seseorang arwah mas-mas nongol di sana. Yoh berkata bahwa sepertinya arwah mas-mas itu punya penyesalan besar. Si arwah berkata bahwa dia sudah membuat sahabat baiknya terbunuh. Yoh bertanya siapa nama arwah tersebut. Si arwah berkata dia adalah pengrajin pedang bernama Mosuke. Dia kaget karena Yoh gak takut pas ngelihat dia nongol. Mosuke pun penasaran siapa Yoh sebenarnya. Yoh nyantai aja menjawab dia cuma bocah yang kebetulan punya bakat. Yoh pun meminta Mosuke untuk menceritakan bagaimana sahabat baiknya itu meninggoy. Sementara itu di dekat kuburan, sekelompok mas-mas pengangguran lagi ngumpul. Mereka happy bisa nemuin rumah bagus yang kosong di dekat sana. Tempatnya deket toko, sepi, dan kalau mereka berisik gak bakal ada yang berani nyamperin karena angker. Salah satu mas-mas bilang kalau akhir-akhir ini ada bocah yang datang ke sana. Pemimpin geng mereka yaitu Ryu ngamuk karena tahu ada bocah yang datang ke sana. Dia bilang bakal ngasih pelajaran ke si bocah pakai teknik jurus pedang kayu yang dia kuasai. Anak buahnya shock karena waktu itu Ryu nginjek-injek batu nisannya Amidamaru. Ryu malah nggak tahu siapa itu Amidamaru. Anak buahnya bilang kalau 600 tahun lalu Amidamaru adalah samurai super kuat yang membunuh banyak orang. Dan keberadaannya ditakuti oleh semua orang. Konon siapa saja bakal dikutuk kalau menginjak makamnya. Bukannya takut, Ryu malah gebuk makam Amidamaru pakai pedang kayunya. Dia nantangin semua demit yang ada di sana kalau emang ada. Gak taunya Manta diam-diam udah ada di sana. Dan shock melihat kelakuan mas-mas pengangguran yang ada di sana. Dia mau cabut tetapi Ryu malah memergokinya. Ryu menyangka kalau Manta adalah bocah yang sering nongkrong di tempat tersebut. Besoknya dia berangkat ke sekolah dalam keadaan bonyok. Saat itulah Yoh nongol dan bilang kalau demit emang ada. Yoh berkata dia sudah pasti tahu sama teman-temannya di kuburan tentang apa yang terjadi pada Manta. Setelahnya Yoh menyeret Manta dan mengajak buat balas dendam. Manta teriak-teriak dan gak mau balas dendam. Lagian itu juga bukan urusannya Yoh. Tapi Yoh bilang mereka adalah teman dan dia gak suka ada temannya yang dihajar. Dia melanjutkan kata kakeknya siapapun yang bisa melihat arwah itu bukanlah orang jahat. Karena itulah kemarin Yoh memberitahukan rahasianya kepada Manta. Karena mereka teman, maka udah pasti oke kalau Yoh membantu Manta. Namun Manta bilang gak oke sama sekali ya. Pertama dia ogah temenan sama orang yang serampangan kayak Yoh. Dan kedua, geng begudal aliran pedang kayu sangat berbahaya. Manta bilang cuma orang bego yang mau melawan mereka. Dengan tubuh cebol dan kerempengnya itu, gak mungkin Yoh bisa menang. Yoh tahu kalau dia emang lemah. Tetapi dia menenangkan Manta karena mereka punya rekan yang kuat. Mereka pun nemuin geng aliran pedang kayu di kuburan. Di sana Yoh meminta Ryu dan gengnya minggat. Teman-temannya di sana bilang kalau Ryu dan gengnya mengganggu. Anak buah Ryu ngakak dengerin cerita Yoh. Mereka bilang kalau Ryu gak takut sama sekali sama demit atau semacamnya. Yoh meminta mereka semua untuk maju. Soalnya dia tahu ada yang sejak tadi udah pengen banget gelut. Arwah Amidamaru udah ada di belakang Yoh dan muak banget sama geng Ryu. Manta kaget pas ngeliat arwah samurai legend yang ada di belakang Yoh. Sementara itu Amidamaru berterima kasih kepada Yoh karena memberinya kesempatan buat mengajar para begudal yang menginjak makamnya. Dua anak buah Ryu maju untuk menyerang. Saat itulah Yoh menggabungkan kekuatannya dengan Amidamaru. Pas sudah dirasuki Amidamaru, Yoh mengalahkan anak buah Ryu dengan sesekali gebuk pakai pedang kayunya.
彼が自分の体に霊を取り付かせ、霊、今すべてが分かった。あの世安心しろ、殺しはせん。お主 Anak Baryu langsung ngacir sambil bawa bus mereka yang semabuk. Amidamaru pun keluar dari tubuh Yo. Setelahnya Yo bilang ke Manta kalau di dunia ini ada banyak penyesalan yang ditinggalkan orang-orang kuat. Tentunya yang tidak menerima kematiannya. Untuk menjadi Raja Dukun alias Shaman King, Yo pun pengen berteman dengan mereka semua. Karena itulah dia pengen berteman dengan Amidamaru. Namun ternyata Amidamaru gak mau. Dia udah 600 tahun menunggu kuburannya. Saat itulah Yo membahas mengenai Mosuke ya. Amidamaru kaget karena Yo mengenal Mosuke. Yo pun bilang dia udah ngobrol sama Mosuke. Sejak kecil Mosuke dan Amidamaru udah bersahabat baik. Yo mengulurkan pedang yang dia dapat dari museum. Mosuke berkata kepada Yo sebelum dia menyerahkan katana itu dia nggak akan mati ya. Arwah Mosuke terikat dengan katana tersebut dan terus menunggu. Yo juga bilang ke Mosuke kalau Amidamaru udah menunggunya selama 600 tahun di tempat yang mereka janjikan. Yo mengingat obrolannya dengan Mosuke di museum. Mosuke bilang Amidamaru bego karena beneran nunggu selama 600 tahun. Yo langsung bilang kalau Mosuke sama begonya dengan Amidamaru. Dia pun mengajak Mosuke pergi ke tempat Amidamaru. Tapi Mosuke bilang itu gak mungkin. Soalnya katana yang telah dia buat tumpul. Dan sebagai arwah dia juga gak bisa megang katana itu. Yo ngasih tahu kalau dia adalah Shaman. Setelahnya Mosuke merasuki tubuh Yo dan mengambil katana di museum. Mereka membawanya ke pandai besi terdekat biar diperbaiki ya. Amidamaru pun terharu. Dia mengambil katana di tangan Yo. Namun yang dia ambil bukanlah katana fisik, melainkan arwah katana itu. Amidamaru pun menghunuskan katana yang super sangar itu dan berpikir kalau emang cuma Mosuke lah yang bisa membuatnya. Yo pun bilang ada satu hal lagi yang disampaikan Mosuke ya. Ternyata Mosuke minta maaf karena udah membuat Amidamaru menunggu lama. Yo bilang karena terlalu malu buat menemui Amidamaru, Mosuke langsung pergi ke dunia seberang. Amidamaru pun tersenyum sambil bilang kalau Mosuke bego karena membuatnya menunggu lama. Dia bisa menyusul Mosuke ke dunia seberang dan mengejarnya. Tapi sebelum menyusul Mosuke, dia merasa harus menyelesaikan sesuatu. Amidamaru ingin menemani Yo mewujudkan keinginannya menjadi Shaman King. Sementara itu, seorang bocah lain dari tadi ternyata mengawasi Yo. Dia bilang kalau Yo punya arwah yang cukup oke. Si bocah juga ditemani arwah bernama Bason. Bocah itu bernama Tauren. Besok malamnya dia nunggu di kuburan tempat Yo biasanya nyantai. Pas lagi nunggu dia ketemu Manta. Karena tahu Manta adalah temannya Yo, dia memperingatkan Manta biar ngasih tahu Yo. Ren adalah Shaman yang bakal merebut Amidamaru dari tangan Yo. Besoknya Manta ngasih tahu soal Ren kepada Yo. Tapi Yo malah bodo amat. Dia bilang kalau Shaman itu emang bukan cuma dia. Tapi pas tahu Ren mau merebut Amidamaru, dia juga sebel. Pas udah pulang sekolah, Yo dan Manta melihat Ren yang dikerubungi warga. Ternyata Ren sengaja menabrakkan dirinya ke sebuah mobil. Bukannya ngobrol baik-baik, Ren malah nantangin semua orang di sana. Dia pun beraksi dan mengejar semua orang di sana. Yo dan Manta kaget karena Ren kayaknya gak dirasuki sama sekali ya. Habis itu Ren menghancurkan mobil yang menabraknya karena mau kabur. Pas mau membunuh supirnya, Yo datang dan menghentikannya. Berhubung mereka udah ketemu, Ren langsung nantangin Yo. Dia bakal merebut Amidamaru dari tangan Yo. Dia bakal menjadikan Amidamaru sebagai anak buahnya. Tapi Yo gak mau. Lagian Amidamaru adalah temannya. Ren malah ngakak karena bisa-bisanya Shaman temenan sama arwah. Yang ada hanyalah Shaman yang memperalat arwah. Ren menunjukkan arwah Bason yang super sangar. Mereka melakukan penyatuan dan siap gelut. Yo pun bersatu dengan Amidamaru. Keduanya pun gelut dengan sengit. Hebatnya Amidamaru bisa menangkis serangan maut yang dilancarkan Ren pada Bason. Karena itulah Ren bakal menunjukkan kehebatan sesungguhnya dari seseorang Shaman. Dia bergabung 100% dengan Bason. Dia bilang umumnya manusia hanya bisa menggunakan kekuatan arwah sebesar 10% saat bersatu. Kalau bisa full bersatu, maka kekuatan arwah bisa digunain 100%. Caranya adalah dengan menaklukkan arwah dan menguasai jiwanya. Dengan begitu Ren memiliki kendali penuh atas tubuhnya dan bisa menggunakan 100% kekuatan arwah. Sekali gebuk, Yo dan Amidamaru langsung ambruk tak berdaya. Ren bilang kalau Yo menganggap arwah adalah teman, maka dia gak bakal bisa menguasai 100% kekuatan arwah. Artinya saat penggabungan ada dua jiwa dalam satu tubuh. Dengan begitu kekuatan arwah juga gak bakal bisa maksimal. Sehebat apapun arwah, kalau si Shaman gak bisa sinkron dan menguasai kekuatan si arwah, maka hasilnya akan sia-sia. Saat itulah Yo bangkit meski babak belur.
Ren mayan terkejut karena harusnya serangannya bikin Yo innalillahi ya. Yo bilang Amidamaru sempat menghindar dan gak terkena full power serangan Ren. Karena dia gak mungkin ngalahin Ren, maka dia meminta Amidamaru pergi saja ke dunia seberang. Tapi Amidamaru gak mau ninggalin Yo. Saat itulah Ren maju dan bersiap menghajar Yo dengan serangan pamungkas. Bersama dengan itu, Yo dan Amidamaru kembali bersatu. Tubuh Yo bersinar dan membuat Ren kaget. 脅威 100% 状態。なぜ我がバソンの攻撃を受け止めることができた。この後に及んで憑依するとは往生際の悪い。そして今オイラたちの気持ちは一つになった。できるさ。お前が教えてくれたんだ。友達同士と言ってる奴らにこんな真似できるはずは。これが答えだ。貴様の言う友達とはね、全て思い通りになったことなど。脅威 100% 状態。シャーマンキング。 Dengan full 100% kekuatan, Yo mengejar Ren sampai ambiar dengan sekali tebas. Yo langsung semaput setelahnya. Dia memimpikan masa lalunya. Dulu dia latihan sama kakeknya di sebuah hutan. Si kakek sebel karena Yo gak bisa gunain kekuatan Shikigami ya. Padahal itu cuma teknik turun-temurun Asakura. Yo bilang dia gak mau jadi saman dan pengen dengerin musik aja. Si kakek pun ngomel-ngomel. Malamnya si kakek menjelaskan mengenai siklus alam. Konon, arwah yang sangat kuat dan mengetahui banyak hal tentang dunia, kekuatannya sangat hebat setara dengan dewa. Arwah itu pun dijuluki sebagai Raja Arwah. Konon hanya seorang Shaman King lah yang bisa bertemu dengan Raja Arwah dan berteman dengannya. Sejak saat itu, Yo pengen jadi Shaman King. Kalau dia bisa berteman sama Raja Arwah yang tahu segalanya, dia pasti bakal santai-santai dengerin musik sepanjang hari ya. Meski motivasinya ngawur, tapi si kakek pun seneng karena Yo memiliki keinginan tersebut. Pas Yo sadar dia udah ada di rumah sakit ya. Saat itulah seorang saman cewek datang ke sana. Manta mendekatinya karena takut cewek itu berbahaya. Si cewek menggampar Manta sampai ambiar. Dia mengaku bernama Kyoma Ana dan dia adalah tunangan Asakura Yo. Artinya dia bisa memanggil arwah meski yang udah ada di alam seberang. Dia selama ini dilatih oleh nenek Yo yang bernama Asakura Kino. Ana datang ke Tokyo mencari Yo untuk memberinya latihan khusus. Dia menjelaskan bahwa saat ini dunia sedang dilanda kekacauan. Saat itu terjadi, para Shaman akan berkumpul dan bertarung untuk bersaing menjadi Shaman King. Jika bisa menjadi Shaman King dan bertemu dengan Raja Arwah, maka dunia bisa diciptakan sesuai keinginan. Yo awalnya gak mau dilatih Ana, tapi Ana tahu kalau Yo gak bakal bisa menguasai penyatuan 100% kayak pas lagi melawan Ren. Satu-satunya cara adalah dengan memperkuat fisik Yo. Karenanya, latihan Ana harus melatih Yo sampai habis-habisan. Besoknya pas di sekolah, Manta melihat Yo yang datang babak belur. Ternyata latihan dengan anak itu kayak neraka. Yo yang awalnya benci sekolah, akhirnya merasa sekolah adalah penyelamatnya. Karena di sana dia nggak digangguin Ana. Apesnya Ana nongol karena udah jadi murid pindahan. Dia langsung melatih Yo di sana. Yo kudu duduk di udara tanpa kursi seharian. Sorenya, Yo, Ana dan Manta nonton film lawas di bioskop. Aktornya adalah Bruce Lee. Bukan Bruce Lee, tapi Parent Lee ya. Selain aktor, Parent Lee emang jago bela diri ya. Pas sudah nonton, sambil nongkrong di kafe, Manta bilang Lee mengembangkan ilmu bela dirinya sendiri yang disebut Dao Dando. Tapi sebelum berhasil menguasainya, Parent Lee udah meninggoy. Anehnya gak ada yang tahu kenapa dia meninggal dan mayatnya juga gak ada. Besok malamnya, mereka pergi ke bioskop tua karena diberi tiket nonton film Parent Lee ya. Ternyata itu cuma kedua. Yang mengundang ke sana adalah Tao Jun, yang ternyata adalah mbaknya Tao Ren. Dia menggantikan adiknya buat ngambil Amidamaru, tapi jelas aja Yo nggak mau. Saat itulah Jun munculin sosok vampir yang ternyata adalah Parent Lee ya. Bukan cuma arwah, tapi keluarga Tao yang punya aliran menyatukan arwah dengan jasadnya. Artinya yang datang bersama Jun adalah Parent Lee yang sesungguhnya. Keluarga Tao membunuh Parent Lee dan mengubahnya menjadi vampir untuk dihadiahkan ke Jun pas kecil. Dengan jimat pengendali, maka Parent Lee nggak bisa menolak perintah Jun. Yo ngamuk karena arwah diperlakukan seperti itu. Dia pun bersatu dengan Amidamaru dan bertarung melawan Parent Lee yang dikendalikan Juan. Tapi Parent Lee sangat jago geluat. Dengan tangan kosong dia mengajar Yo habis-habisan sampai babak belur. Manta sebel karena idolanya dijadikan boneka oleh Juan. Namun Jun gak peduli dan berkata kalau boneka gak punya perasaan. Yo bangkit dan berkata kalau semua arwah memiliki perasaan. Saat itulah Parent Lee menangis. Jun pun gak tahu kok bisa vampir itu nangis.
Yo berjanji akan menghancurkan jimat yang mengendalikan tubuh Pyron Lee. Dia maju dan melanjutkan perlawanan. Namun Pyron Lee tetap bisa mengejar Ryo sampai babak belur. Amidamaru sebel karena di sekitar sana gak ada sesuatu yang mirip pedang yang bisa dipakai. Karena itulah Manta segera pergi ke sana sini buat mencari sesuatu yang mirip pedang. Dia ketemu Ryu dan gengnya. Meski berbahaya, Manta pengen pinjem pedang kayu milik Ryu. Akhirnya Manta dihajar sampai babak belur. Tapi dia bisa mendapatkan pedang kayu itu. Dia kembali ke Yoh dan memberikan pedang kayu tersebut. Setelahnya Amidamaru dan Yoh maju. Dengan sekali tebas, jimat di tubuh Pyron Lee hancur. Tubuhnya pun bebas dan gak lagi dikendalikan. Tetapi pas dia menyadari apa yang terjadi, dia malah ngamuk. Dia ingat dibunuh oleh keluarga Tao. Karena marah, dia segera menyerang Juan. Untungnya Yoh muncul dan menahan serangan Pyron Lee. Dia meminta Lee untuk tenang. Tetapi Lee udah memendam dan pengen membunuh Juan. Karena itulah Yoh bertarung mati-matian melawan Pyron Lee. Ana mendatangi Jun dan bertanya, siapa yang bisa mengalahkan Pyron Lee? Jun menjawab kalau orang yang lebih kuat dari Pyron adalah gurunya. Tetapi gurunya udah meninggoy. Saat itulah Ana beraksi. Dengan kekuatan Kuchiyose, dia memanggil arwah guru Pyron dari alam baka. Ana meminta Amidamaru minggat dulu dari tubuh Yoh. Pas Amidamaru minggat, Ana memasukkan arwah guru Pyron ke tubuh Yoh. Guru dan murid itu pun bertarung. Gurunya meminta Pyron mengatasi emosinya, tetapi Pyron gak mau. Mereka pun terus bertarung sampai puas. 誰かと思えばパイロンではないか。お前は事実死んだにもかかわらず、未だ心まで死にきれてないようじゃな。無道にとって大事なのは己を殺す心。はあ。心がむき出しの拳は、おう、ならばなぜ怒る。全てを失うということは、どうしてこれで怒らずにいられよう。この怒り誰にも止められん。永住剣奥義王獣剣。呪縛が解けたのよ。ほら、パイロンの霊魂が。私のパイロン。人玉。 Setelah itu Pyron diajak pergi ke alam baka. Namun Pyron masih punya tujuan yang tersisa, yaitu menyelesaikan teknik Dao Dando. Dengan tubuh vampirnya yang abadi, dia pasti bisa menguasainya. Pyron memanggil Jun yang merasa tak berguna. Dia masih mau bersamanya. Hanya saja tanpa ada jimat pengendali lagi. Sejak saat itu, Ryo ikut berlatih bareng Yoh. Ana sempat memanggil arwah Mosuke dari alam baka dan dimasukkan ke tubuh Ryo. Setelahnya Mosuke dan Amidamaru langsung gelut karena sebel satu sama lain. Meski begitu, mereka berdua senang karena bisa ketemu lagi ya. Suatu sore setelah diajar habis-habisan sepanjang latihan, Ryo balik sambil merasa kalau dia enggak berbakat. Dia disemangati Manta yang nemenin dia pulang. Manta bilang Ryo selalu lihat bintang-bintang. Kayak lagi nyari berkah dari langit, Ryo kemudian menghadap langit dan meminta berkah. Saat itulah sebuah komet legendaris muncul. Semua Saman tahu kalau komet itu adalah siklus 500 tahun sekali ya. Dengan datangnya komet itu, maka menandai datangnya Saman King yang baru. Karena itu juga, kompetisi Saman Fight juga akan segera dimulai. Di suatu tempat, seorang Saman bernama Silva diutus untuk menguji para peserta yang akan mengikuti Saman Fight. Silva pun mematuhinya dan segera pergi menjalankan tugas. Besoknya Yu dan Manta lagi nyantai di kafe. Mereka membahas mengenai Saman Fight yang bakal berlangsung di Tokyo. Saat itulah Silva nongol sambil nyamar jadi penjual alat-alat antik. Tapi Yu gak peduli dan minggat dari sana. Silva yang dikelilingi banyak arwah pun memantau Yu. Dia merasa gak mungkin Yu bisa ikut Saman Fight kalau cuma punya satu arwah kuat. Malamnya bukannya langsung pulang, Yu dan Amidamaru malah nongkrong di kuburan. Ternyata pedang legend yang dicuri Ryu dari museum udah diberikan kepada Yu. Saat itulah Amidamaru merasa khawatir soal Saman Fight. Dia merasa gak cukup hebat untuk membantu Yu. Karena pasti bakal banyak Saman lain yang super kuat. Tetapi Yu bilang kalau Amidamaru itu kuat. Mengenai Saman Fight dia gak mau mikirin karena belum terjadi ya. Yu gak suka hal-hal ribet. Jadinya dia selalu menghadapi apa yang emang ada di depannya. Dan gak mau jauh mikirin apa yang belum terjadi ya. Saat itulah Silva datang menemuinya. Dia mengatakan kalau dia adalah komite seleksi Saman Fight. Dia bertugas menguji apakah Saman seorang yang layak mengikuti Saman Fight atau tidak. Yu pun terkejut karena Shiva bisa mengetahui keberadaannya.
Shiva memberitahu kalau Great Spirit memberitahunya segalanya. Yo bertanya siapa itu Great Spirit, tapi Shiva tak mau memberitahunya lebih detail. Silva pun berkata kalau Yo bisa mendaratkan serangan ke tubuhnya, maka Yo akan dinyatakan layak mengikuti Saman Fight. Yo pun bersemangat dan segera menyatu dengan Amidamaru. Silva juga sudah siap dengan berbagai arwah yang menyelimuti tubuhnya. Yo maju menebaskan pedangnya, tapi Silva menahannya dengan arwah kura-kura yang ada bersamanya. Setelahnya Silva mengajar Yo dengan serangan-serangan dari arwah yang bersamanya. Pas sudah kucar-kacir, Yo penasaran kenapa arwah yang bersama Silva bisa menyentuh benda fisik. Silva pun menjelaskan mengenai energi saman. Dengan mengalirkan energi saman, maka seseorang bisa mewujudkan para arwah yang bisa menyentuh benda fisik. Selama semua arwah Silva melindunginya, mustahil Yo dapat melancarkan serangan. Silva pun meminta Yo untuk menggunakan akalnya untuk keluar dari situasi yang tak menguntungkannya itu. Yo mencoba melempar Amidamaru yang berbentuk bola arwah untuk menyerang. Tetapi bola arwah menebus Silva begitu saja. Silva udah bilang arwah nggak bisa ngenai benda fisik kalau nggak pakai energi saman. Yo nggak menyerah, dia menggunakan jurus mengirimkan arwah ke alam baka yang seperti tekniknya Ana. Malah Amidamaru yang keseret jurus itu. Akhirnya Yo menghentikan jurusnya. Yo pun sebel karena bingung kudu apa. Akhirnya dia memperhatikan Silva baik-baik. Semua arwah di tubuh Silva menempel pada sesuatu. Akhirnya dia pun memahaminya. Yo meminta Amidamaru meminjaminya kekuatan sekali lagi. Setelahnya Yo menjejelkan arwah Amidamaru ke pedangnya. Seketika itu juga energi saman meluap-luap dan membuat cahaya memancar ke segala arah. Pedang di tangan Yo juga mewujudkan sebuah perisai yang melayang-layang di sampingnya. Silva pun mengagumi kecepatan Yo memahami sesuatu. Agar arwah bisa menyentuh benda fisik, arwah harus menggunakan perantara dari sesuatu yang melambangkan si arwah. Perlambangan Amidamaru tentu saja adalah katana di tangan Yo. Itu adalah bentuk dari Oversoul, yang merupakan teknik saman tingkat lanjut. Silva siap menghadapi mode pertarungan baru dari Yo itu. Setelahnya Yo menebaskan pedangnya. Serangan itu sukses menghancurkan pertahanan semua arwah yang melindungi Silva. Sayangnya Yo tidak melihat serangannya mengenai Silva. Dia pun terjatuh sementara Amidamaru menjadi khawatir. Silva bilang Yo gak kenapa-napa. Itu hanyalah efek penggunaan energi saman yang pertama kalinya. Silva pun bilang Yo lolos seleksi karena serangannya mengenai ikat kepalanya dan membuatnya putus. Yo pun merasa senang. Setelah itu Silva memberikan Oracle Bell, sebuah alat yang memberitahukan apa saja mengenai Saman Fight. Dia juga menjelaskan sedikit mengenai Great Spirit. Menurut Silva, Great Spirit adalah sosok yang mengendalikan semesta. Dia disebut dengan banyak julukan, dan salah satu julukannya adalah Raja Arwah. Jika Yo ingin bertemu dengan Great Spirit, maka dia harus menjadi Saman King. Silva pun berpamitan dan pergi dari sana. Malam berikutnya, Silva terkejut saat mengetahui bahwa salah satu saman panitia Saman Fight sudah terbunuh. Setelah diselidiki, ternyata pelakunya adalah salah satu dari peserta dengan nilai tertinggi pada masa seleksi, yaitu Tauren. Silva ingin Ren dikeluarkan, tapi menurut saman lainnya, keikutsertaan Ren sudah disetujui Great Spirit. Silva pun tak dapat melakukan apa-apa lagi Sementara itu Manta membedah info dari Oracle Bell. Untuk memenangkan sebuah ronde, saman harus melawan 3 saman lainnya. Jika bisa menang 2 kali, maka saman bisa lanjut ke babak berikutnya. Selain itu, saman juga harus masuk ke mode Oversoul saat pertarungan. Jika tidak, maka saman akan dinyatakan gugur. Musuh pertama yang akan dilawan Yo adalah saman bernama Huru-Huru. Kalau dari penampilannya, Huru-Huru pasti berasal dari suku Ainu di Hokkaido. Mereka semua pun berangkat ke lokasi pertandingan. Begitu sampai, mereka melihat Huru-Huru yang ada di atap gedung. Huru-Huru menggunakan papan selancarnya untuk turun dan berkenalan dengan Yo. Dia menunjukkan arwah yaitu Kuro-Kuro yang merupakan arwah suci Yo pun tahu bahwa arwah suci merupakan jelmaan dari alam. Huru-Huru menjelaskan bahwa di tempat tinggal suku Ainu, para saman menggunakan kekuatan mereka untuk berkomunikasi dengan alam. Kuro-Kuro yang kecil dan imut itu adalah salah satu dari arwah suci bernama Koropokuru yang ada di alam. Mendadak Huru-Huru kaget karena Yo punya Kuro-Kuro juga. Manta langsung ngamuk karena dianggap sebagai Koropokuru. Pas diamati baik-baik, Yo merasa Manta yang kuntet emang mirip Koropokuru. Bahkan Kororo juga tampak naksir sama Manta. Setelahnya, Huru-Huru bilang dia bakal menjadi Saman King demi mewujudkan impiannya. Pas ditanya apa impiannya, Huru-Huru gak mau menjawab. Pertandingan pun dimulai. Huru-Huru menggunakan papan selancarnya untuk penggabungan Oversoul. Yo juga masuk segera ke mode Oversoul. Keduanya pun gelut. Huru-Huru bisa melancarkan serangan es secara bertubi-tubi sementara Yo menagih semua serangannya. Keduanya pun bertarung dengan sangat maksimal.
Setelah melakukan pertarungan sengit, Huru-Huru mengagumi kemampuan Yo. Dia gak nyangka Yo sangat kuat meski mukanya kayak orang bego. Akhirnya Huru-Huru pun mengatakan apa yang menjadi impiannya. Ternyata dia ingin membuat dunia dipenuhi taman bunga, sehingga Kurokopuru bisa hidup tenang. Saat ini dunia makin kacau dan tempat tinggal Kurokopuru juga makin sempit. Padahal Kurokopuru sangat dibutuhkan untuk keseimbangan dunia. Pas tahu tujuan mulia Huru-Huru, Yo langsung merasa impiannya buat Lea-Lea jadi terasa konyol banget. Dia langsung setuju kalau Huru-Huru jadi Shaman King. Lah, Huru-Huru malah kaget pas mendapat dukungan dari musuhnya. Ana pun gebuk Yo karena seenaknya bilang begitu. Karena diomeli, akhirnya Yo pun mau jadi Shaman King lagi ya. Karena impian Huru-Huru sangat mulia, maka dia berjanji bakal mewujudkan impian itu. Huru-Huru bilang kalau dia harus mewujudkan impian itu sendiri ya. Setelahnya dia pun masuk ke mode serius. Pertarungan pun dilanjutkan. Huru-Huru melancarkan es bertubi-tubi ke arah Yo. Tapi Yo udah berkali-kali melihat jurus itu dan bisa mengatasinya. Sambil menangkis semua serangan Huru-Huru, dia bilang serangan Huru-Huru sangat monoton. Kalau cuma begitu, Yo dan Amidamaru bisa membaca serangan dengan mudah. Yo memberitahu kalau 600 tahun lalu Amidamaru adalah samurai terkuat dan dia adalah arwahnya saat ini ya. Dia melancarkan tebasan maut ke arah Huru-Huru. Namun Huru-Huru masih sempat menangkisnya, kemudian melesat mundur. Pas sudah menjaga jarak, Huru-Huru menciptakan terjangan pilar-pilar es ke arah Yo. Namun dengan santuinya, Yo menebas semua pilar es yang muncul di sekitarnya. Tebasan itu adalah teknik khusus Amidamaru yang sudah dia ingat baik-baik. Ana pun auto shock. Kok bisa Yo jadi sekuat itu? Huru-Huru pun memuji kekuatan Yo. Di sisi lain, Yo juga bisa bilang kalau Huru-Huru itu kuat. Setelahnya Yo berkata kalau dia tidak bertarung sendirian. Dia bersama temannya yaitu Amidamaru dan pedang yang dia pakai dibuat oleh teman terbaik Amidamaru yaitu Musuke ya. Di pedang itu terkumpul perasaan orang-orang kuat dari 600 tahun lalu. Yo berkata bahwa pedang yang dia gunakan bisa dibilang sebagai tempat penyamaran arwah. Karena itulah mode oversoul-nya sangat overpower. Huru-Huru pun takjub. Setelahnya dia berencana menggunakan jurus pamungkasnya. Salju mulai turun dengan deras. Seketika itu juga longsoran salju menerjang seluruh tempat. Yo masih pede. Dia maju menerjangkan pedangnya ke longsoran salju yang super dahsyat itu. Setelah salju memenuhi seluruh tempat, Huru-Huru merasa udah menang. Tapi saat itulah Yo melompat keluar dari tumpukan salju. Lalu ia melesat ke arah Huru-Huru. Sekali tebas, Huru-Huru langsung ambruk. Wih, 惜しかったな、ほらほら。だっておめえ浮力切れでとっくにオーバーソウル解けてるだろ。外れだ。わざと。 Tapi dia kaget karena gak terluka. Ternyata Yo sengaja gak ngenain Huru-Huru karena tahu energi Shaman Huru-Huru udah habis. Yo pun memenangkan duel tersebut. Besoknya Ryu ngadain pesta di rumah Yo karena kemenangan pertama. Gak taunya Huru-Huru juga nimbrung di pesta itu. Dia mau berteman dengan Yo karena tahu Yo orang baik. Setelahnya Huru-Huru bilang kalau memenangkan duel pertandingan lainnya biar bisa maju ke ronde berikutnya. Ryu menjadi semangat dengan dunia perdukunan. Dia juga ngomyang kalau pengen jadi Shaman King. Saat itulah cewek bernama Pilika datang. Dia bilang kalau yang bakal jadi Shaman King adalah kakaknya. Ternyata Pilika adalah adik Huru-Huru. Adiknya sebel karena Huru-Huru malah nyantai. Dia menyeret abangnya pergi dari sana biar berlatih untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Sementara itu, Silva bertemu dengan panitia Shaman Fight lainnya. Dia memperingatkan kalau lawan Yo berikutnya sangat berbahaya. Kalau lawannya menggunakan kekuatan 100%, maka Yo nggak bakal punya harapan menang. Malahan Yo bisa modiar jika nekat terus bertarung. Silva menemui Ana di sebuah restoran. Dia ngasih tahu lawan Yo adalah seseorang necromancer. Dia bisa memanggil mayat orang mati dan masuk ke mode oversoul. Lawannya selalu mati kalau menghadapinya.
Selain itu, duel juga bakal berlangsung di kuburan bergaya Eropa dan sangat menguntungkan sang necromancer. Silva bilang bahwa kekuatan lawan Yoh pernah membuat seisi Jerman ketakutan. Sementara itu, Yoh dan Manta lagi hujan-hujanan di makam bergaya Eropa itu. Yoh bilang kalau makamnya aneh banget. Manta bilang kalau kuburan orang-orang Eropa emang gitu. Mayatnya gak dikremasi tapi langsung dikubur. Gak lama kemudian, mas-mas bernama Faust datang. Dia menyapa Yoh dan bilang kalau dia adalah lawannya. Saat Faust memperkenalkan diri, Manta merasa ingat sesuatu. Dia tahu kalau leluhur Faust adalah seorang alkemis di Jerman yang memiliki ilmu nekromansi. Faust pun membenarkannya. Dia juga berprofesi sebagai dokter dan sangat membenci kematian. Setelahnya dia membangkitkan seluruh tengkorak yang ada di makam tersebut. Pertandingan emang belum dimulai, tapi dia pengen melakukan eksperimen dulu. Manta ditangkap sekumpulan tengkorak kemudian dibawa ke arah Faust. Saat itu juga Faust mulai membedah perut Manta tanpa obat bius. Yoh sangat kaget dengan hal itu. Tak mau temannya terluka, dia mau maju dan menonjok Faust sampai nyungsap. Dia memeriksa kondisi Manta yang terluka dan pengen segera membawanya ke dokter. Faust langsung tunjuk jari dan bilang dia juga dokter. Tetapi jelas saja Yoh ogah minta bantuannya. Pertandingan pun dimulai. Seluruh tengkorak di sana maju menyerang Yoh. Namun Yoh mengajar seluruhnya dengan tebasan maut. Dia terus mengajar semua tengkorak yang dibangkitkan Faust tanpa ampun. Dari kejauhan, Silva yang melihat pertarungan itu pun kagum karena Yoh bisa membebat habis semua musuhnya. Ana datang dan bilang itu karena Yoh ingin melindungi satu-satunya temannya. Sambil mendekati Manta, Ana bilang kalau Yoh itu disebut anak iblis di tempat tinggalnya karena Yoh punya kekuatan saman. Gak ada orang yang mau menjadi temannya. Pas pindah ke Tokyo, barulah dia punya teman yaitu Manta. Ana sampai ke sebelah Manta dan siap menjaga bocah tersebut. Manta yang terluka kemudian menduga kalau tujuan Yoh menjadi Shaman King jangan-jangan untuk menciptakan dunia tanpa rasa sepi. Ana pun berpikir mungkin itu benar. Pertandingan terus berlanjut. Saat itulah Faust menunjukkan kekuatan aslinya. Ternyata wujud Oversoul yang sesungguhnya adalah membangkitkan manusia mati ke wujud aslinya. Dia memunculkan Elysia yang segera menyerang Yoh. Celakanya, energi Shaman Yoh sudah terkuras akibat mengajar ratusan tengkorak tadi. Yoh pun kewalahan menghadapi Elysia. Silva tahu kalau Yoh udah jatuh ke perangkat Faust. Dia sengaja membuat Yoh ngamuk dengan melukai Manta. Karena ngamuk, Yoh membebat habis semua tengkorak pakai full power. Bagi Faust, membangkitkan tengkorak itu butuh energi yang banyak. Pas kekuatan Yoh udah tipis, barulah Faust mulai menggunakan Oversoul-nya yang asli. Di pertarungan, Yoh mencoba memancing emosi Faust. Dia bilang kalau Elysia itu cuma mainannya Faust. Karena Elysia adalah orang tercinta Faust, maka Faust ngamuk, dia jadi serampangan menyerang dan energinya terkuras banyak. Faust bilang Elysia adalah istrinya yang udah mati. Dulu Elysia punya penyakit yang mematikan. Untungnya Faust bisa menemukan obat yang tepat dan menyembuhkan Elysia. Tetapi suatu ketika Elysia malah mati dibunuh perampok. Tujuan Faust menjadi Shaman King adalah menghidupkan Elysia seutuhnya. Yoh pun merasa tujuan Faust gak masuk akal. Dengan segenap kekuatannya, Yoh menebas habis Elysia sampai remuk menjadi tengkorak. Celakanya energi Shaman Yoh sudah habis sepenuhnya. Dia pun kalah dalam duel itu. Faust ngamuk karena Elysia ditebas sampai remuk. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan maju menyerang Yoh. Namun Ren dengan kudanya datang dan mengejar Faust dengan sekali serang. Dia bilang gak bakal membiarkan Yoh terbunuh karena dia adalah lawannya yang selanjutnya. Dia sangat kaget melihat kedahsyatan kekuatan Ren yang baru itu. 殺してやる。僕のエリザを壊した者。死な死な。脆すぎる。お前は殺させません。 Ayah Manta ternyata adalah orang kaya yang punya bisnis energi ya. Dia menemui Manta di rumah sakit dan memintanya menjauhi Yoh. Ayahnya sudah menyelidiki semuanya. Karena itu Manta akan dipindahkan ke Amerika. Manta protes tetapi dia gak bisa apa-apa. Setelahnya Manta menjenguk Yoh di kamar lain. Yoh mendadak bersikap dingin. Dia mengusir Manta dari sana. Ayah Manta udah mendatanginya dan memintanya untuk menjauhi Manta. Karena sedih, Manta akhirnya pergi dari sana. Setelahnya Yoh bilang ke Ana kalau dia melakukan itu demi keselamatan Manta. Lawannya nanti adalah Ren yang sudah sangat kuat. Dia gak mau Manta terlibat. Dia pun akan kembali ke Izumo dan berlatih dengan kakeknya. Beberapa waktu kemudian Manta sudah bersiap ke Amerika.
Di bandara dia ketemu sama Ryu yang juga mau ke Amerika buat belajar masak. Pas tahu cerita tentang Yo, Ryu nekat melakukan sesuatu. Dia mengajak Manta pergi ke Izumo untuk menemui Yo yang sedang latihan. Di Izumo, Yo bertemu dengan kakeknya. Karena tahu Yo sudah sangat serius, maka kakeknya mengajak Yo pergi latihan di tempat berbahaya. Mereka menuju sebuah gua yang sangat dalam dan curam. Tempat itu disebut lubang alam baka. Yo harus menyusuri gua yang mengerikan itu selama 7 hari agar membangkitkan kekuatan dahsyatnya. Yo pun menuruti dan masuk ke dalam gua itu. Sementara itu, cewek bernama Tamao yang udah mengabdi di keluarga Asakura khawatir dengan Yo. Dia bisa menggunakan ramalan meski belum jago. Dia mendapatkan ramalan kalau si cebol dan si tinggi bakal datang dan membuat Yo sengsara. Dia memberitahu kakek Yo soal ramalan itu. Namun kakek Yo yang lagi bertapa di air terjun santuy mendengarnya. Dia bilang ramalan Tamao belum tentu terbukti ya. Namun Tamao gak mau ambil resiko. Pas Manta dan Ryu sampai ke Izumo, Tamao menghadang mereka. Dengan kekuatan samanya, Tamao menghajar Manta dan Ryu. Untungnya Ana datang dan menghentikan aksi itu. Dia pun menyadarkan Tamao. Setelahnya mereka semua pun pergi menuju lubang alam baka. Sudah seminggu semenjak Yo masuk ke gua itu. Di sana setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Yo muncul dalam kondisi lusuh. Mereka semua pun mengadakan reuni. Malamnya mereka makan-makan di kediaman Asakura. Yo dan Manta pun berbaikan. Setelahnya kakak Yo yang juga merupakan pimpinan keluarga Asakura datang. Dia ingin memuji kemampuan Yo. Di halaman kakeknya menciptakan 100 shikigami dari dedaunan. Dia melancarkan serangan maut ke arah Yo. Saat itulah Yo masuk ke mode oversoul dan menghabisi 100 shikigami milik kakeknya. Semua orang pun kagum dengan kekuatan baru Yo. Selain itu mode oversoulnya juga udah berubah. Pedangnya berevolusi menjadi lebih sangar. Selain itu Amidamaru juga ngomong meski berada dalam mode oversoul. Kakeknya bilang mode oversoul Yo bakal terus berevolusi seiring kekuatannya yang makin bertambah. Setelahnya, Yo pun bisa menghadapi Ren di pertandingan berikutnya. Pertandingan melawan Ren pun dimulai. Ren datang dengan kuda saktinya yang bernama Hakuo. Dia melompat turun dan siap menghadapi Yo. Bison memperingatkan Ren kalau turun dari kuda kekuatannya akan berkurang. Namun Ren pede aja bisa mengalahkan Yo dengan mudah. Pertarungan pun dimulai. Keduanya memasuki mode oversoul. Aksi saling serang dilancarkan. Ren pun terkejut karena Yo bisa menahan serangan-serangan dahsyatnya. Bahkan Ren bisa menahan serangan sambil membelakangi Ren. Yo bisa bilang bahwa Amidamaru bisa jadi matanya. Dia bisa melihat dengan Amidamaru. Itulah caranya menggunakan oversoul. Setelahnya pertandingan pun semakin serius. Ren ngamuk dan melancarkan serangan dahsyat. Yo terpental ke udara akibat serangan itu. Saat itu juga Ren mengarahkan seluruh energi samanya dan menciptakan wujud Bison Golden. Sosok Bison super besar muncul dan mengejar Yo dari atas. Gitaran dahsyat itu pun tercipta. Dan Yo jatuh ke bawah dengan telak. Hebatnya Yo masih bisa berdiri tegak. Amidamaru memperingatkan bahwa mode Bison Golden sungguh ngeri. Yo juga mengakuinya. Dia bisa aja gunain oversoul sampai ke mode kayak gitu. Tapi hal itu bakal membuatnya memaksakan diri. Amidamaru meminta Yo mencobanya, namun Yo ogah. Hal buruk bakal terjadi kalau dia memaksakan diri. Kayak pas dia melawan Fawos. Karenanya dia akan tetap pakai mode standarnya itu aja. Di sisi lain, Silva yang mengawasi pertandingan itu pun mulai khawatir sama Yo. Energi Saman Yo sudah berkurang. Sementara energi milik Ren masih utuh. Kalau terus begitu bisa aja Ren menang dengan mudah. Pertarungan pun berlanjut. Ren maju dengan Golden Bison-nya. Namun hebatnya Yo bisa menghindari serangan itu dengan lihai. Amidamaru berpesan sebagai matanya dan mengarahkan kemana Yo harus menghindari serangan. Dengan cara itulah Yo bisa santuy menghadapi Ren. Yo muncul di atas Ren, kemudian melancarkan serangan pamungkas. Dalam sekejap Golden Bison remuk tak berbekas. Silva pun mengetahui trik Yo. Dia sengaja menghindari semua serangan Ren biar keyakinan Ren goyah.
Kekuatan Saman bergerak berdasarkan keyakinan. Jika keyakinannya goyah, maka perwujudan Oversoul-nya juga melemah. Ren memanggil Hakuo. Dengan arwah kuda sakti itu, dia berubah menjadi super sangar. Dia bilang kalau Basin dan Hakuo digabungkan, maka gak ada yang bisa mengalahkannya. Yo masih santuy dengan ancaman itu. Keduanya pun maju. Yo mengerahkan seluruh energinya yang tersisa untuk satu serangan. Keduanya pun saling terjang. Seluruh energi Saman Ren hancur berkeping-keping akibat serangan Yo. Dia pun merasa sudah dikalahkan. Celakanya energi Saman Yo juga kebetulan sudah habis. Silva datang dan bilang pertandingan mereka imbang. Nyonya Golda, sang kepala suku, datang. Dia udah mendapatkan wahyu dari Great Spirit dan bilang Ren sama Yo maju ke babak berikutnya. Semua yang lolos babak awal dikumpulkan. Mereka diberitahu bahwa Saman Fight yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pertandingan akan dilaksanakan 1 bulan lagi. Karenanya para peserta diperbolehkan menghabiskan waktu luang sebaik mungkin. Dan film pun kelar. Sampai di sini dulu coy.